There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum semuanya. Teman-teman apa kabar? Sehat-sehat ya. Semoga untuk semua teman-teman yang lagi nonton video aku juga selalu dilancarkan rezekinya, amin. Nah, balik lagi di video budgeting aku untuk bulan Februari. Semoga nggak pada bosen nih. Ya walaupun videonya agak telat, tapi biasa selalu aku lakukan di awal bulan ya, begitu ada pemasukan gaji pas suami. Nah, ini dia perlengkapan aku kalau lagi budgeting. Barangkali teman-teman ada yang mau samaan, bisa langsung cek aja linknya di description box ya. Oke, teman-teman gimana? Udah pada budgeting apa belum? Kayaknya udah ya, soalnya udah tanggal 4. Nah, ini tuh aku selalu jadi ingatkan kalau lagi buka binder budgeting ini tuh yang pertama kali itu adalah tentang resolusi dan pencapaian. Gimana teman-teman? Udah ada yang tercapai belum nih goalsnya? Kalau aku sih belum kayaknya, karena pencapaian aku untuk di awal tahun itu pengen nurunin berat badan. Masya Allah susah banget ya. Nggak hanya finansial loh teman-teman, untuk goals yang lain juga perlu kita tuliskan ya, biar lebih semangat gitu ya. Nah oke, seperti biasa ya, sebelum aku mulai budgeting ini aku mau evaluasi dulu keuangan aku di bulan sebelumnya yang Januari. Aku happy banget karena ternyata masih bisa stabil mengatur keuangan, walaupun kemarin-kemarin itu sempat ada rasa adalah ya, kadang kita tuh kan capek berhemat, pengen nikmati hasil gitu ya. Cuman alhamdulillah sih masih di batas wajar, masih ingat diri lah ya gitu. Jadi alhamdulillah keuangan bulanan aku masih terkontrol. Ini aku tuliskan dulu aktual dan selisih buat pengeluaran bulan lalu. Alhamdulillah masih ada sisa-sisa dari belanja bulanan, pengeluaran tidak tetap ya. Nah, walaupun gak sebanyak bulan-bulan sebelumnya, tapi ini udah banyak banget menurut aku. Udah perjuangan banget ya. Masih ada sisa 366.000. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini budgetingnya masih minus atau pas-pasan, jangan berkecil hati ya. Pokoknya tetap semangat, tetap konsisten, tetap berusaha. Nah, ini mau aku kumpulkan dulu sisa-sisa uangnya dari dompet pintar. Untuk belanja bulanan masih nyisa kemarin tuh ya 24.000. Mungkin karena aku udah 2 bulan kan gak beli beras ya, jadi masih bisa nyisa gitu. Terus ini belanja mingguan pertama ini masih banyak banget, kemarin 87.000. Untuk belanja kedua itu habis total, karena biasa itu kan aku suka ambil budget belanja mingguan 250.000, tapi hasil food prepnya itu bisa nyampe 10 hari bahkan 2 minggu gitu kan. Nah, untuk belanja mingguan keempat juga habis total. Terus ini untuk keperluan anak-anak masih ada nyisa 50.000, karena kan kemarin aku tambahin ya budgetnya jadi 400.000. Terus ini untuk pengeluaran tetap sih udah pasti habis. Lalu ini untuk dana tak terduga masih ada nyisa 100.000. Untuk jajan jangan ditanya, itu udah pasti habis total. Nah oke, seperti biasa sisa budgeting ini mau aku masukin ke challenge, terutama challenge kalender yang udah aku terapin juga dari setahun yang lalu, dan itu tuh bener-bener berhasil bikin nagih buat ngumpulin sisa-sisa uang belanja. Nah ini dia, langsung aja mau aku tandain. Tapi kebetulan untuk bulan Januari ini gak bisa full terisi karena uangnya itu kurang 30.000. Gak apa-apa ya teman-teman, gak full pun gak masalah, namanya juga tantangan menabung ya kan. Gak mesti harus ngotot gitu, harus harus full terisi. Nah kebetulan aku kurang 30.000, jadi yang gak aku tandain itu angka 30-nya. Alhamdulillah uang challenge kalender aku yang tahun lalu itu bisa buat kanopi teras ya teman-teman. Padahal gak ada rencana, karena kan aku gak ada budgetkan juga buat renov rumah ya tahun kemarin itu. Tapi gak disangka-sangka ya, ternyata dari sisa-sisa uang belanja ini aku bisa buat sedikit-sedikit gitu buat renov rumah. Ya makanya ini aku terusin karena bikin nagih gitu ya, barangkali nanti hasilnya juga bisa buat
renov rumah, amin. Menurut aku emang seasik itu sih cara menabung cash ya teman-teman. Wajib juga cobain. Aku juga dulu terinspirasi gitu karena ngeliat teman-teman. Jadi aku berharap sih dari video aku ini juga teman-teman bisa terinspirasi. Nah ini challenge yang 20k aku juga lagi niat banget buat penuhin. Pokoknya setiap aku nemu 20k itu pengen aku masukin rasanya. Ini tuh dari sisa-sisa uang tambahan aku sih, biasa aku pecahin 20k ya teman-teman. Ini aku kumpulin selama sebulan, makanya lumayan banyak. Udah ketiga kalinya berarti aku bikin challenge 20k. Cuman kali ini tuh aku lebih besarin lagi toplesnya. Makanya ini tuh aku berasa kayak lama banget gitu ya penuhnya. Ini dari tahun lalu kan. Nah, cuman ini seru banget sih ya teman-teman. Walaupun 20.000 ini agak sulit ya dapetinnya. Cuman kalau dikumpulin itu nominalnya itu lumayan banget kan. 5 gulungan aja tuh udah 100.000 gitu ibaratnya. Jadi kelihatan dikit tapi nominalnya lumayan gitu kalau udah banyak. Aku tuh pokoknya salut banget sama teman-teman yang mungkin baru mulai budgeting tapi udah bisa nabung ya. Udah bisa bikin challenge, sinking fund, itu harus bangga banget sih sama diri sendiri ya. Karena aku udah ngerasain juga dulu susahnya nabung itu. Karena aku juga pejuang dari minus sampai akhirnya bisa di tahap menabung itu kan panjang banget lah prosesnya ya. Jadi kalau teman-teman saat ini belum bisa nabung, fokuskan aja dulu sama mengatur kebutuhan bulanan ya teman-teman. Pokoknya berusaha terus mengatur keuangan jadi lebih baik. Sehatkan dulu keuangan bulanannya. Insya Allah kalau udah sehat keuangannya, nanti pasti bisa menabung. Nah alhamdulillah juga nih untuk yang challenge 10 juta setahun aku akhirnya penuh juga di bulan kemarin. Ini uangnya mau aku pakai buat daftarin sekolah Mas Raka. Ya emang tuh kadang tabungan keluarnya di waktu yang tepat ya teman-teman. Walaupun pas nabung itu aku nggak kepikiran uangnya bakal buat daftar sekolah. Ya berarti kita emang harus persiapkan tabungan ya teman-teman, karena kita nggak tahu kedepannya tuh bakalan seperti apa. Oke, setelah itu lanjut aku masuk ke budgeting Februari. Nah ini tuh penting banget, kita tuliskan rencana anggaran kita di awal bulan atau di awal kita menerima gaji biar tentunya nggak bokeh sebelum akhir bulan ataupun bisa menghindari hutang. Inilah yang aku terapkan juga waktu itu ya teman-teman, dari keuangan aku minus sampai akhirnya bisa nabung. Itu berkat karena aku bertahan bikin budgeting seperti ini. Nah yang pertama itu kita harus tuliskan pemasukan. Pokoknya kalau bisa tuliskan pemasukan kita secara keseluruhan. Nah di sini aku ada pemasukan dari suami itu 5 juta, kemudian dari istri 3 juta, jadi totalnya 8 juta. Tapi di sini yang mau aku atur untuk kebutuhan rumah tangga itu dari gaji pas suami aja sebesar 5 juta. Nah jadi aku usahakan untuk pemasukan aku itu selebihnya untuk ditabung ya teman-teman. Nah untuk saving di sini aku ada kategori dana darurat. Terus ada arisan dan sinking fund. Jadi untuk dana darurat itu aku sebagai pengganti yang challenge yang 10 juta setahun itu ya teman-teman. Nah jadi aku ganti dengan dana darurat itu sebesar 500.000. Terus ini arisan 250.000, sinking fund bulan ini 1.500.000. Aku kurangin 100.000 dari bulan lalu karena aku ada keperluan lain ya, jadi aku kurangin. Kemudian pengeluaran, nah ini dari sisa saving. Alhamdulillah sekarang aku bisa menyisihkan saving di awal, jadi baru sisanya itu buat pengeluaran. Nah pokoknya di sini kita tuliskan semua pos-pos pengeluaran kita. Jadi biar nggak minus itu jangan sampai ada pos pengeluaran yang nggak kita tuliskan, tapi faktanya ada pengeluaran uangnya gitu ya setiap bulannya. Nah, jadi harus serealistis mungkin sama pengeluaran rumah tangga kita ya teman-teman. Untuk bulan ini ada pos pengeluaran yang mau aku tambahkan, jadi harus ada budget pos pengeluaran lain yang aku kurangin juga. Nah, untuk pengeluaran aku di sini ada orang tua ya, untuk ngasih orang tua 1 juta. Terus untuk belanja bulanan masih aku budgetkan 800.000. Lalu untuk belanja mingguan masih sama juga 1 juta, itu untuk sebulan pokoknya. Aku bagi 4 minggu 250.000. Nah kemudian ada keperluan anak ya teman-teman. Nah di sini aku budgetkan 300.000.
Kemarin itu aku naikin 400 itu karena aku ada mau ganti botol susu di angka yang baru. Terus bulan ini aku mau tambahkan anggaran buat laundry ya teman-teman. Nah jadi karena itu mengapa kita tuh perlu budgeting biar pengeluaran kita itu nggak lebih dari pemasukan ya teman-teman. Jadi sebelum kita budgeting itu memang harus difikirkan dulu kan, kita tahu nih kira-kira ada pengeluaran apa aja nih sebulan ke depan. Jadi bukan hanya menuliskan nominal uangnya ya teman-teman. Maka dari itu juga kenapa budgeting ini kita tuh nggak bisa samain dengan orang lain, dan kita juga nggak bisa untuk minta bantu orang lain yang mengaturnya, karena ya cuman kita sendiri yang tahu kondisi keuangan pribadi kita. Jadi maksudnya itu yang perlu dicontoh itu caranya ya teman-teman, tapi bukan budgetnya. Nah untuk pengeluaran aku yang lain itu masih sama budgetnya, hanya aja nanti mau aku tambahkan budget laundry itu 200.000, itu aku kurangin dari keperluan anak 100.000 dan sinking fund 100.000. Jadi harus dicukup-cukupkan ya teman-teman. Jadi makanya ini bikin budgeting seperti ini aja tuh udah menguras otak ya sebenarnya, apalagi aplikasikannya. Tapi ya harus tetap semangat walaupun nanti dalam pengaplikasiannya itu terasa berat. Nah jadi untuk jumlah pengeluaran ditambah saving itu jumlahnya harus lebih kecil atau sama dengan pemasukan ya teman-teman. Jadi nggak boleh lebih, kalau lebih itu berarti minus. Nah sekarang tinggal bagi-bagi uangnya dan masukkan ke dalam dompet pintar. Nah siapa nih yang sama juga pegang uang gaji cuma numpang lewat ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting uangnya itu udah dibagi-bagi ke posnya masing-masing ya, jadi aman gitu untuk sebulan ke depan. Nah mau cerita sedikit dulu awalnya kenapa aku bisa sampai minus keuangannya, karena waktu itu mungkin gaji pas suami itu hanya tinggal sisa 1 jutaan aja ya teman-teman, lebih banyak ke cicilan-cicilannya ya, apalagi awal-awal menikah kan ya. Apalagi kita juga semuanya tuh serba sendiri, uang nikah, uang lahiran, ngisi perabot, semuanya itu serba sendiri gitu kan. Jadi mungkin jalan pintasnya waktu itu kita ngutang karena belum melek juga tentang finansial. Tapi singkat cerita, sebenarnya dari awal nikah pun aku udah cari tambahan dan ngerasanya tuh sebenarnya cukup ya, walaupun mungkin ya pas-pasan. Tapi entah kenapa keuangan kita waktu itu tetap minus, bahkan di akhir bulan harus tetap gali lubang tutup lubang, dan hutang pun ngerasa kayak semakin bertambah bukan malah berkurang gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan buat mulai budgeting ini. Pokoknya aku bertekad banget gitu ya, pengen lepas dari hutang, pengen perbaiki keuangan gitu jadi lebih baik. Nah waktu itu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 5 bulan itu masih aja tetap minus ya teman-teman. Cuman udah mulai agak semangat nih karena gak separah lah sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah pokoknya dari situ kita terus evaluasi terus ya, sampai akhirnya kita tuh menemukan solusi. Kayaknya emang harus lebih giat lagi cari tambahan. Jadi aku sama suami lebih giat lagi cari tambahannya, sampai akhirnya perlahan-lahan mulai membaik gitu ya, alhamdulillah. Jadi di sini aku cuma mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misal teman-teman masih ngerasa nih saat ini keuangannya masih belum berhasil gitu ya, budgetingnya masih tetap minus gitu ya, sebenarnya jawabannya itu cuman ada pada diri kita sendiri ya teman-teman, cuman kita yang tahu jawabannya. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa. Nah oke, ini selesai juga aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Setelah ini lanjut aku mau isi sinking fund. Ini part yang paling aku suka banget, apalagi kalau udah ngelihat binder ini ya berasa kayak nemu harta karun gitu ya pas dibuka. Nah langsung aja ini yang pertama aku masukin dana lebaran, ini aku tambahkan lagi. Udah terisi 3 kolom ya, jadi untuk yang keempat ini udah terkumpul 1 juta, alhamdulillah nggak terasa. Kalau teman-teman ngikutin video budgeting aku mungkin pada tahu ya, semua ini berproses, nggak instan. Ini juga baru awal-awal aku bisa bikin sinking fund sebanyak ini ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini belum bisa untuk nabung, pokoknya jangan berkecil hati, fokus aja sama tujuan yang sekarang teman-teman jalanin. Misal di awal-awal teman-teman pengen banget ngelunasin hutang gitu ya, nah fokusnya ke situ dulu gitu ya, satu-satu lah pokoknya, berproses semuanya ya teman-teman.
Nah itu tadi aku isi juga dana liburan, terus itu kado mama, terus ini emas LM aku tambahkan lagi 500.000. Jadi ini rencananya mau aku beliin nanti emas 1 gram ya. Emas antam itu 1 gramnya kalau nggak salah sekarang 1 juta belasan ribu gitu ya kalau nggak salah. Terus ini yang sinking fund kasur baru, ini aku tambahkan lagi 200.000 jadi 1.650.000. Ini tuh aku sabar banget menunggu, walaupun sebenarnya udah pengen banget cepet-cepet ganti kasur baru biar lebih enakan lagi tidurnya ya. Cuman nggak apa-apa lah, nggak terlalu mendesak juga. Nah terus ini yang 5 ribuan, aku ada 5 ribuan jadi ini aku masukin juga. Nah oh ya, untuk teman-teman yang nanyain beli emas LM-nya tuh di mana, kebetulan kalau aku sih sama teman ya, ada resellernya gitu. Nah kalau di teman-teman tinggal di kota besar itu biasanya suka ada butik antam gitu ya teman-teman, butik LM gitu. Cobain deh cari-cari atau tanya-tanya. Atau kalau enggak pun di Pegadaian itu biasanya ada ya jual antam teman-teman. Nah bisa cobain tanyain gitu. Nah oke lanjut, ini yang sisa 100.000 seperti biasa mau aku masukin ke challenge kalender ya, biar akunya juga tambah semangat gitu kalau full terisi. Nah oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini, semoga aja bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Pokoknya di sini aku cuman mau share pengalaman aku bagaimana cara aku mengatur keuangan. Pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you, bye. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well.